selamat pagi saya ucapkan kepada Insinyur Joni Seginting selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM 1903011139, program studi agroteknologi 3, minat agronomi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan penelitian yang telah saya laksanakan dengan judul Pertumbuhan Berbagai Varietas Bibit Kelapa Sawit atau Elaeis guineensis Jack pada media tanah, gambut, dan solid decanter di pre-nursery. Adapun isi yang akan saya sampaikan pada video ini mulai dari pendahuluan berisikan latar belakang dari kelapa sawit itu sendiri. Ada juga tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, dan kemudian tinjauan pustaka. Ada juga bahan dan metode penelitian, menjelaskan tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, metode penelitian, dan pelaksanaan penelitian. Latar belakang kelapa sawit adalah komoditi perkebunan yang saat ini memiliki nilai ekonomi yang besar dan menduduki posisi yang cukup penting dalam sektor perkebunan. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit pada ekosistem rawa gambut merupakan langkah meningkatkan luas areal perkebunan kelapa sawit. Lahan gambut juga dikenal merupakan lahan yang rapuh, mudah mengalami perubahan sifat akibat perubahan lingkungan itu sendiri. Perubahan kelapa sawit dalam prosesnya menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan apabila tidak ditangani, yaitu solid decanter. Limbah solid decanter ini memiliki fungsi untuk meningkatkan unsur hara dalam tanah pada tahap pembibitan. Penggunaan media tanam memiliki peran yang sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan akar tanaman dan juga menentukan hasil akhir dari proses pembibitan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan berbagai varietas bibit kelapa sawit atau Elaeis guineensis Jack pada media tanah gambut dan solid decanter di pre-nursery. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, adanya pengaruh dari media tanah gambut dan solid decanter terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit Elaeis guineensis Jack. Yang kedua, ada pengaruh dari berbagai varietas bibit kelapa sawit Elaeis guineensis Jack terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, ada pengaruh interaksi dari berbagai varietas bibit kelapa sawit Elaeis guineensis Jack dan media tanah gambut dan solid decanter terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih dan terakumulasi pada bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Pembibitan merupakan kegiatan awal di lapangan bertujuan untuk mempersiapkan bibit siap tanam. Pembibitan di polybag terdiri dari dua macam, yaitu pembibitan polybag tahap 1 atau pre-nursery dan sistem pembibitan polybag tahap 2 yaitu main nursery. Benih ditanam dengan posisi radikula pada bagian bawah dan plumula pada bagian atas. Pembibitan pre-nursery ini harus dipelihara selama 3 bulan agar bibit menjadi sehat dan subur. Solid decanter atau sering disebut dengan lumpur kelapa sawit merupakan limbah padat pabrik kelapa sawit. Dibandingkan dengan kosong, kandungan presentasi nutrisi solid lebih tinggi. Presentasi nutrisi solid sangat dipengaruhi oleh kadar air solid itu sendiri.
tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Pemuda Ujung, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, dengan ketinggian sekitar 34 meter di atas permukaan laut, yang akan dimulai pada Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023. Adapun alat yang saya gunakan dalam penelitian yaitu cangkul yang digunakan untuk mengolah tanah, gembor yang digunakan untuk menyiram tanaman, meteran yang digunakan untuk mengukur tanaman, ayakan yang digunakan untuk mengayak tanah, oven yang digunakan untuk mengeringkan sampel, timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang berat bobot basah dan kering, handphone yang digunakan untuk mengambil gambar, dan GPS atau Global Positioning System yang digunakan untuk mengetahui titik koordinat lokasi penelitian. Bahan yang digunakan selama saya penelitian adalah kecambah kelapa sawit varietas DXP Langkat, varietas DXP Simalungun, varietas DXP Sungai Pancur 1 atau Dampi sebagai bahan penelitian yang diperoleh dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Polybag hitam ukuran 15 x 25 cm sebagai wadah media tanam, NPK mutiara yang digunakan untuk menambah unsur hara, tanah gambut sebagai media tanam, insektisida Decis 25 EC yang digunakan untuk membunuh hama, dan air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah varietas bibit kelapa sawit. Faktor kedua adalah komposisi media tanam tanah gambut dan solid decanter. Faktor media tanam terdiri dari 4 faktor dan faktor varietas terdiri dari 3 faktor. Pelaksanaan penelitian. Persiapan areal. Persiapan lahan yang dilakukan yaitu membentuk petakan untuk satu lahan percobaan. Areal lahan dibersihkan dari gulma-gulma dan kotoran lain yang dapat menjadi sumber hama dan penyakit. Setelah petakan terbentuk, kemudian membentuk naungan dengan panjang 8 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter. Pembuatan naungan. Konstruksi naungan dibuat dari kayu atau bambu dengan atap memakai paranet 75%. Naungan ini berfungsi untuk mencegah bibit kelapa sawit terkena sinar matahari secara langsung. Persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah gambut dan solid decanter dengan perbandingan yang sesuai dengan perlakuan. Tanah gambut yang diambil adalah gambut saprik, yaitu gambut yang sebagian besar bahan organik telah mengalami dekomposisi. Pengambilan tanah gambut. Ditentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan tanah gambut. Kemudian permukaan tanah dibersihkan dari lumpur dan bahan organik lainnya. Diambil tanah gambut menggunakan cangkul hingga 30 cm. Tanah gambut yang telah diambil kemudian dikering anginkan. Pengambilan solid decanter. Ditentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan solid decanter. Kemudian diambil solid decanter menggunakan skop. Pengisian polybag. Polybag yang digunakan adalah polybag hitam berukuran 15 x 25 cm. Polybag ini dengan media tanam, tanah gambut, dan solid decanter yang telah diayak. Analisis tanah. Analisis tanah dilakukan dengan mengambil sampel secara acak dari setiap polybag sampai mendapatkan berat 2 kg tanah sampel. Selanjutnya, tanah dibawa ke laboratorium. Analisis tanah dilakukan untuk mengetahui kandungan C/N, KTK, nitrogen, kalium, dan juga pH. Penanaman kecambah. Penanaman dilakukan dengan posisi radikula menghadap ke bawah dan plumula menghadap ke atas dan ditutup dengan tanah hingga merata. Kemudian, polybag yang telah ditanam diletakkan pada plot naungan yang telah disediakan. Penyiraman. Setiap harinya pada pagi hari dan sore hari dilakukan penyiraman sebanyak 100 ml untuk setiap polybag. 3 sore. Kemudian air yang diperlukan dalam penyiraman yaitu 200 ml per polybag per hari, di mana pada pagi hari dilakukan penyiraman sebanyak 100 mg liter polybag dan
sore hari sebanyak 100 ml per polybag. Penyiangan gulma di pembibitan kelapa sawit dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan untuk gulma yang tumbuh di dalam polybag dan menggunakan cangkul untuk gulma yang tumbuh di luar polybag. Pemupukan pupuk NPK Mutiara 16-16-19 diaplikasikan sebanyak 9 periode, yaitu dimulai pada tanaman berumur 4 minggu setelah tanam hingga tanaman berumur 12 minggu setelah tanam menggunakan dosis 2,5 gram per polybag dengan rotasi 1 kali seminggu. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sebagai preventif jika tanaman terserang serangan. Penyemprotan dilakukan sesuai dengan rekomendasi insektisida dengan merek dagang Decis 50 cc per 15 liter. Tinggi tanaman. Tinggi bibit diukur dari permukaan tanah atau dari patok standar 2 cm sampai dengan ujung daun tertinggi dengan menggunakan mistar. Parameter tinggi tanaman diukur pada saat 4 mst sampai 12 mst dengan interval 1 minggu sekali. Jumlah daun yang dihitung adalah daun yang telah terbuka sempurna. Ciri-ciri daun yang sudah membuka sempurna adalah panjang minimal 5-10 cm dan luas minimal 3-5 cm. Jumlah daun dihitung secara manual. Parameter jumlah daun dihitung pada saat 4 mst sampai 12 mst dengan interval 1 minggu sekali. Diameter batang. Pengukuran dilakukan pada ketinggian 2 cm dari pangkal batang bibit menggunakan jangka sorong digital dengan 2 arah yang berlawanan dan saling tegak lurus, kemudian dirata-ratakan. Parameter diameter batang dihitung pada saat 4 mst sampai 12 mst dengan interval 1 minggu sekali. Panjang akar. Pengukuran dilakukan dengan cara mengambil akar tanaman tanpa terputus, kemudian diukur dari pangkal akar hingga ke ujung akar terpanjang. Pengukuran dilakukan pada MST 12. Berat basa batang dan akar. Dimasukkan sampel dalam amplop yang sudah dilubangi untuk tempat keluarnya air. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital atau analitik. Penimbangan dilakukan pada saat akhir penelitian, yaitu pada MST 12. Berat kering akar dan batang. Setelah ditimbang berat basah, kemudian sampel dimasukkan ke dalam oven untuk mengukur berat keringnya. Pada MST 1 hingga MST 3, dikarenakan belum adanya perlakuan pemupukan, maka perlakuan yang saya lakukan hanyalah penyiraman pada pagi hari dan sore hari. Tidak lupa juga pada MST 2 saya membuat plug untuk mempermudah proses penelitian saya. Pada MST 3, perlakuan yang saya lakukan adalah penyiangan gulma di dalam media tanam. Pada MST 4 dilakukan penyiangan gulma secara manual menggunakan tangan di dalam polybag. Setelah itu dilakukan juga pemupukan dengan dosis 2,5 gram per polybag dengan cara disebar di media tanam. Tidak lupa juga di setiap hari disiram sebanyak 100 ml per polybag pagi dan sore, dan juga pengambilan data pada hari Kamis. Pada MST 5 dilakukan pemupukan sebanyak 2,5 gram per polybag dan pengambilan data pada hari Kamis menggunakan meteran dan jangka sorong digital untuk mengukur tinggi dan diameter dan juga jumlah daun dengan memperhatikan panjang daun 5-10 cm dan luas minimal 3,5. Pada MST 6 dilakukan juga pengambilan data dengan cara dan alat yang sama. Tidak lupa juga dilakukan pemupukan. Pada MST 7 dilakukan pemupukan dan juga pengambilan data. Berikut alat dan bahan yang saya gunakan.
saya lakukan penyemprotan insektisida dengan dosis 3,3 cc untuk 1 liter air dengan cara disemprotkan pada tanaman. Dilakukan juga pemupukan di hari Kamis dan juga pengambilan data tinggi, diameter, dan jumlah daun. Pada MSC 9 dilakukan pengambilan data dan pemupukan. Di MSC 9 juga dilakukan penyiangan gulma yang terdapat di media tanam. Pada MST 10 dilakukan pemupukan dan pengambilan data dan pada MSI 11 dilakukan juga pemupukan dan pengambilan data. Berikut merupakan foto keadaan bibit kelapa sawit saya pada minggu tanam ke-11. Sekian video penjelasan mengenai penelitian bibit kelapa sawit saya pada minggu ke-4 sampai 11. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.